Bukan budak, melainkan saudara. Filemon ayat 1 sampai 25. Saudara, dalam surat yang ditulis Rasul Paulus kepada Filemon, kita berjumpa dengan Rasul Paulus dan dua orang anak rohaninya, yakni Filemon dan Onesimus. Filemon terhitung di antara orang-orang merdeka di Kolose. Bahkan ia termasuk berada rumah atau tempat kediamannya besar. Filemon 1 ayat 2. Melalui pelayanan Rasul Paulus, Filemon menjadi pengikut Kristus. Dalam bimbingan sang Rasul, ia bertumbuh. Imannya kepada Tuhan Yesus sungguh nyata. Ayat 5. Ia membuka rumahnya bagi jemaat, persekutuan orang percaya. Ayat 2. Ia mengasihi saudara-saudara seiman. Ayat 5. Ia menghiburkan hati mereka. Dalam perkataan Rasul Paulus, tas plangna ton hagion anape pautai diasu adelphe, yang artinya hati orang-orang kudus telah disegarkan olehmu, saudara. Ayat 7. Semuanya itu menandakan bahwa Filemon benar-benar telah menjadi bagian dari he koinonia tes pisteos atau persekutuan iman. Ayat 6. Oleh karena itu Rasul Paulus mengucap syukur. Ayat 4. Sebagai desmios Christu Yesus, alias seorang hukuman karena Kristus Yesus atau seorang tawanan Kristus Yesus. Ayat 1 dan 9. Ia menjadi sangat gembira dan beroleh kekuatan. Ayat 7. Sebab ia tahu bahwa perjuangannya demi Injil Kristus, wabil khusus dalam kaitan dengan Filemon, tidak sia-sia. Berbeda dengan kedudukan sosial Filemon, Onesimus adalah seorang budak. Persisnya, ia adalah budaknya Filemon. Seorang budak bukan pemilik dirinya sendiri. Ia adalah milik kepunyaan tuan majikannya. Hidup matinya bergantung pada kehendak tuannya. Di sisi lain, pemilik budak dan keluarganya hidup memperkaya diri dan menikmati waktu luang untuk mengikuti filsafat dan seni, bahkan berpolitik karena jerih payah budak-budaknya. Materialisme historis, saudara, mengajar kita bahwa dalam masyarakat yang terbelah ke dalam kelas-kelas yang saling bertentangan, segelintir orang hidup dari penghisapan terhadap sebagian besar orang lainnya. Kaum pemilik budak hidup dari penghisapan terhadap budak-budaknya. Para tuan tanah hidup dari penghisapan terhadap para hamba sahaya. Kelas borjuis hidup dari penghisapan terhadap kelas buruh. Demikianlah eksploitasi de l'homme par l'homme, penghisapan manusia oleh manusia. Tak terkecuali Filemon yang kemudian menjadi Kristen. Ia dan keluarganya
hidup dari penghisapan terhadap budak-budaknya, termasuk Onesimus. Onesimus ini, saudara, terbilang cerdas. Tapi bila dilihat dari sudut pandang pemilik budak, ia terbilang tidak berguna. Akrestos, istilah dalam ayat 11 dalam bahasa Yunani. Agaknya ia bekerja dengan bermalas-malasan. Bisa kita bayangkan betapa Filemon dan keluarganya dibuat jengkel olehnya. Tetapi karena Filemon dan keluarganya telah menjadi Kristen, mereka tidak menumpahkan kejengkelan itu dengan menghukum Onesimus. Suatu ketika, saudara, Onesimus melakukan kesalahan yang terbilang besar kepada tuan majikannya. Kesalahan apa? Para penafsir mengajukan beberapa dugaan. Dugaan pertama, ketika mewakili Filemon dalam berbisnis, Onesimus menghilangkan uang sang majikan. Dugaan yang kedua, Onesimus mencuri uang Filemon. Dugaan yang ketiga, Onesimus membuang banyak waktu saat melaksanakan tugas yang dipercayakan sang majikan kepadanya. Korupsi waktu. Kita memang tidak tahu persis yang mana kesalahan Onesimus, saudara. Tapi yang jelas, ia telah mendatangkan kerugian kepada Filemon. Dalam kenyataannya, Onesimus kemudian buron, melarikan diri dari tuan majikannya. Tindakan ini sangat berisiko. Penafsir Arthur Ruprecht menggambarkannya sebagai berikut. Status Onesimus adalah status yang paling rendah yang dapat dicapai seseorang di dunia kuno. Karena ia seorang budak yang melarikan diri, ia tidak dilindungi oleh undang-undang manapun dan tunduk pada segala macam siksaan. Budak-budak yang buron biasanya pergi ke kota-kota besar, bagian-bagian yang jauh dari negara Romawi, atau daerah-daerah yang tak berpenghuni. Penangkapan dan pengembalian mereka kepada pihak tuan majikan terutama merupakan suatu pengaturan informal antara sang pemilik budak dan seorang administrator provinsial. Mereka sering dipukuli tanpa belas kasihan atau diberi tugas-tugas yang membuat hidup mereka menjadi sangat singkat. Penafsir Peter O'Brien mengemukakan bahwa di dunia Romawi pada zaman Paulus, budak-budak yang melarikan diri bergabung dengan kelompok-kelompok bandit, coba menghilang di dalam subkultur kota-kota besar, berusaha melarikan diri ke luar negeri, terserap menjadi tenaga kerja, atau mencari perlindungan di dalam sebuah kuil. Dalam kenyataannya, saudara, Onesimus memang berusaha melarikan diri sejauh-jauhnya dari Filemon. Dari Kolose di wilayah Frigia, provinsi Asia, sekarang Turki, hingga tiba di Roma, Italia. Entah berapa lama ia hidup dalam pelarian atau sebagai buronan. Penyelenggaraan ilahi mempertemukan dia dengan Rasul Paulus. Bapak rohani dari tuan majikannya itu sedang menjalani tahanan rumah saat menunggu keputusan dari kaisar. Perhatikan Kisah Para Rasul 28 ayat 16 dan 30. Mungkin sekali, saudara, pada mulanya Onesimus bermaksud untuk minta saran dari tokoh yang disegani oleh majikannya itu.
Tapi kemudian melalui pelayanan sang rasul, Onesimus bertobat. Ia menerima Injil, percaya kepada Tuhan Yesus. Prosesnya tidak mudah, sebagaimana terbayang dari perkataan Rasul Paulus bahwa ia telah melahirkan, egenesa, dari kata dasar genao, melahirkan. Terjemahan baru Lembaga Alkitab menerjemahkannya, kudapat. Filemon ayat 10. Rasul Paulus mengaku ia telah melahirkan Onesimus di dalam penjara. Ini menyeratkan bahwa tidak mudah bagi Rasul Paulus untuk membimbing Onesimus kepada pertobatan dan iman dalam Kristus. Kecerdasan dan kedegilan, yakni tidak mau menuruti nasihat orang, keras kepala atau kepala batu, menyatu dalam diri Onesimus. Tapi siapakah yang dapat mencegah karya Roh Kudus dalam mengefektifkan Injil di dalam diri manusia berdosa? Onesimus akhirnya menjadi pengikut Kristus, saudara. Demikianlah Onesimus menjadi anak rohani Rasul Paulus, anaknya dalam Kristus. Dalam hidupnya yang baru sebagai pengikut Kristus, Onesimus mengasihi sang rasul dan melayani keperluan bapak rohaninya itu. Sang rasul mengasihi anak rohaninya itu dan merasa diberkati dengan kehadiran dan pelayanannya. Tak heran bila ia menyebut Onesimus Ema Splagna, buah hatiku. Ayat 12. Kita dapat mencandra betapa berartinya Rasul Paulus bagi Onesimus dan betapa berartinya Onesimus bagi Rasul Paulus. Emoi Euchareston, Emoi Euchareston. Ia, yakni Onesimus, berguna bagiku, kata sang rasul kepada Filemon di ayat 11. Dalam pada itu, saudara, Rasul Paulus tidak memikirkan kepentingannya sendiri. Ia tahu bahwa Onesimus memiliki persoalan yang harus diselesaikan dengan Filemon. Ia tahu Onesimus bersalah kepada Filemon. Ia mengerti bahwa Filemon merasa sangat kecewa dan marah kepada Onesimus. Ia ingin memperdamaikan kedua anak rohaninya itu. Tapi sehubungan dengan keadaannya sebagai tahanan rumah di Roma, ia tidak bisa mendampingi Onesimus untuk menemui Filemon di Kolose. Karena itu ia menulis sepucuk surat kepada Filemon. Bersama dengan surat kepada jemaat Kolose, ia menitipkan surat itu kepada Tikhikus, yang disebutnya saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Lihat Kolose 4 ayat 9. Dalam kapasitasnya sebagai rasul, saudara, Paulus memiliki polen paresian, kebebasan penuh atau hak sepenuhnya untuk memberi perintah kepada Filemon agar menerima kembali Onesimus. Perhatikan Filemon ayat 8. Lagi pula Filemon berutang dirinya sendiri kepada sang rasul. Ayat 19. Maksudnya Filemon mengenal Kristus sehingga ia diselamatkan dan bertumbuh secara rohani melalui pelayanan Rasul Paulus. Namun ketimbang menggunakan otoritas rasuli atau otoritasnya sebagai bapak rohani Filemon, Rasul Paulus para kali meminta atau memohon kepada Filemon. Mengapa? Sang rasul menghargai iman dan kasih Filemon, saudara. Karena itu ia berbicara kepada Filemon sebagai seorang sahabat, sebagai seorang yang merasa dekat dengan Filemon. Alih-alih menyebut dirinya sebagai Rasul Kristus Yesus,
Ia menyebut dirinya sebagai Desmios Christu Yesus, seorang hukuman karena Kristus Yesus atau seorang tawanan Kristus Yesus. Filemon ayat 1 dan 9. Ia juga menyebut dirinya sebagai seorang yang sekarang sudah tua atau presbyteros. Ungkapan-ungkapan itu, saudara, menyeratkan bahwa sang rasul sedang menggarisbawahi bahwa ia tidak sedang memberi instruksi atau perintah kepada Filemon, melainkan memohon bantuan atau meminta pertolongannya. Rasul Paulus, saudara, telah menyuruh Onesimus kembali kepada Filemon. Ayat 12. Sang rasul mengaku bahwa sebenarnya ia sangat membutuhkan pelayanan Onesimus semasa ia menyandang status sebagai tahanan rumah di Roma. Ia ingin meminta Onesimus untuk tetap bersamanya. Ayat 13. Namun sang rasul tidak memikirkan kepentingannya sendiri. Ia tahu ada yang jauh lebih penting, yakni rekonsiliasi. Itu artinya pulihnya hubungan Filemon dengan Onesimus. Ia menyadari bahwa hidup baru dalam Kristus mengharuskan pemulihan hubungan yang telah rusak dengan sesama, wabil khusus saudara seiman dalam Kristus. Bagaimana rekonsiliasi itu terwujud, saudara? Rasul Paulus mengajak Filemon untuk melihat hikmah di balik buronnya Onesimus. Taka gardia tuto ekoriste proskuran hina aionion auton apekes. Artinya, sebab mungkin oleh karena ini ia terpisah sejurus waktu, yakni supaya engkau menerima dia untuk selamanya. Ayat 15. Jadi ada sesuatu yang telah terjadi pada Onesimus ketika ia terpisah dari Filemon. Onesimus menerima Injil. Ia bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Ia hidup baru dalam Kristus. Seperti Filemon, ia juga bertumbuh dalam iman dan kasih. Sehingga ton pote soi akreston nunide soi kai emoi yukreston. Yang artinya, ia yang dulu tidak berguna bagimu, tetapi sekarang berguna bagimu dan bagiku. Ayat 11. Dulu atau pote dalam bahasa Yunani merujuk pada masa sebelum Onesimus menjadi pengikut Tuhan Yesus. Kala itu Onesimus malas dan telah menyalahgunakan kepercayaan Filemon kepadanya. Ia telah merugikan atau menjahati edikesen, merugikan atau menjahati Filemon, sehingga berutang atau ophele kepadanya. Ayat 18. Tapi kini jauh berbeda. Onesimus telah membuktikan dirinya berguna bagi Rasul Paulus. Onesimus telah melayani bapa rohaninya itu dengan baik dalam penjara. Roh Kudus telah mengefektifkan Injil dalam diri Onesimus, sehingga pemuda itu mengalami perubahan yang radikal, transformasi. Sang rasul yakin bahwa Onesimus akan berguna juga bagi Filemon. Saudara, kita melihat bahwa Rasul Paulus tidak secara eksplisit memintakan maaf bagi Onesimus. Itu harus dilakukan oleh Onesimus sendiri kepada Filemon. Tetapi dengan menekankan perubahan yang nyata dalam hidup Onesimus, Rasul Paulus sedang meyakinkan Filemon untuk memaafkan Onesimus dan menerimanya kembali. Uketi hos dulon al-huber dulon adelphon agapeton, yang artinya bukan sebagai budak, melainkan lebih dari budak, yakni sebagai saudara yang terkasih. Ayat 15 dan 16. Meski sang rasul tidak menggugat perbudakan,
Tapi dari perkataannya kita beroleh kesan yang jelas bahwa ia mengendaki agar rekonsiliasi itu bukan sekedar berupa pengampunan yang diberikan oleh pemilik budak kepada budaknya yang bokong. Lebih maju lagi, rekonsiliasi itu kiranya mengambil bentuk penerimaan oleh sesama saudara dalam Kristus, sehingga mereka dapat bersekutu untuk selamanya. Berkenaan dengan kerugian yang diderita Filemon akibat kesalahan Onesimus, Rasul Paulus bersedia menggantinya. Tuto emoi eloga, yang artinya tanggungkanlah semuanya itu kepadaku, atau tagilah itu dari rekeningku. Ayat 18. Kita dapat merasakan kesungguhan dan ketulusan hati Rasul Paulus yang ingin supaya rekonsiliasi Filemon dan Onesimus terjadi sebaik-baiknya tanpa menyisakan ganjalan sekecil apapun. Di samping itu jelas bahwa Rasul Paulus juga mengasihi Filemon, sebab bukankah Filemon anak rohaninya juga? Dia juga sangat menghargai Filemon yang imannya telah menghasilkan perbuatan-perbuatan kasih yang nyata. Sesungguhnya Rasul Paulus ingin supaya Filemon mengampuni dan menerima kembali Onesimus. Ia juga sama sekali tidak menginginkan Filemon dirugikan. Saudara, Rasul Paulus mengakhiri permohonannya dengan pengharapan yang menunjukkan bahwa ia pantas mengandalkan kemurahan hati Filemon. Pria yang sudah berumur itu mengharapkan penghiburan Filemon. Anak rohaninya itu telah menyegarkan hati saudara-saudara seiman. Kini sang rasul mengharapkan Filemon untuk menghiburkan atau menyegarkan hatinya. Ana pausonmu tas pelangna, hiburkanlah hatiku, ayat 20. Penghiburan atau penyegaran bagi seorang yang sudah tua dan sekarang menjadi tawanan Kristus Yesus. Bagaimana Filemon melakukannya? Yaitu dengan mengampuni dan menerima kembali Onesimus sebagai saudara terkasih. Rasul Paulus percaya bahwa Filemon akan meluluskan permohonannya, ayat 21. Saudara, upaya Rasul Paulus untuk memperdamaikan Filemon dan Onesimus berdasarkan prinsip keselamatan dan persaudaraan dalam Kristus adalah contoh nyata bagi upaya-upaya rekonsiliasi dalam komunitas orang percaya sepanjang masa. Terpujilah Allah. Amin. Ya Bapa, penuhilah hati kami dengan kasih Kristus, sehingga kami boleh mengasihi dan mengampuni, dan boleh mengharapkan bahkan meyakini bahwa Roh yang Kudus sanggup untuk mengubah, manusia, hati dan pikiran jiwa manusia melalui Injil Kristus. Jadikan kami sebagai saksi-saksi damai-Mu